الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Gerimis dan agak sedikit becek, namun tidak mengurangi semangat kita, niat kita bersama-sama hadir ke tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah dalam rangka mengikuti kajian yang biasa kita laksanakan setiap pekan kedua setiap bulannya dengan kajian Suratul Taufik dari guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Abdul Karim. Coba di Indonesia yang mayoritas muslim. Gila. Jangankan ketinggalan pada di kandang kita diambil. Itu maksudnya. Ya. Kenapa malaikat mungkar nakir ini dikatakan yang mungkar? Ya karena diingkari dengan, kalau kita melihat masing-masing kita ini kan nggak ada yang mungkar. Tiba-tiba kita melihat orang seperti makhluk lain, kita mengingkari nggak? Maksudnya mengingkari itu maksudnya kita kaget, kita takut dan sebagainya itu. Ya, itu maksudnya. Apakah semua malaikat yang mendatangi mayat itu seperti itu rupanya? Ada, betul. Belum tentu. Ya. Sifat kedua malaikat mungkar nakir ini, silakan. Ya, si uang banyaknya besar. Enggak, dari Nurul Huda ya. Alhamdulillah. Silakan cari posisi yang aman dan nyaman. Insyaallah di sini sudah disetting nyaman semua. Ustaz. Barakallah. Fikum. Amin. Jadi kenapa malaikat mungkar nakir itu dinamakan mungkar nakir? Karena keduanya datang bisurah mungkar, ya, dengan rupa yang aneh gitu, takut, menakutkan. Kenapa? Fa inna sifatahuma annahuma aswadani asraqani a'yunuhuma. Matanya itu biru, ya, segede itu tuh wali. Ada satu riwayat itu seperti barki, kilat. Wa aswatuhuma karrati, suaranya seperti geledek. Kalau ngomong, idza takalama yakhruju min afwafihima kanar, ya, dari mulutnya itu keluar api. Ya, gitu. Di tangan mereka itu ada palu dada yang sangat gede dari besi. Seandainya kalau dipukulkan ke gunung, ya, kalau gunung Semeru bisa dipukul udah, ya, mengeluarkan lahar. Kedua malaikat megang apa tadi? Mitro itu palu min hadidin dari besi. Lau duriba bihil jibal la dabat. Andaikan gunung dipukul dengan palu yang dipegang oleh malaikat itu, la dabat, niscaya gunung itu meleleh, hancur. Gunung Pak, lah bagaimana enggak kalau palu itu dipukulin ke kita, lah gunung aja hancur. Masya Allah, itu dipegang oleh malaikat mungkar. Nah, ini siapa informasinya, dari siapa? Dari Rasulullah. Wajib percayanya. Gitu. Masuk Pak, masih kosong. Nah, itu mungkar nakir. Lakin yarfaqan bil mu'min wa yaqulana lahu idza waffaqal jawab. Kalau datangnya kepada orang mukmin, mayatnya mukmin beriman, apakah seperti itu juga datangnya? Tidak. Dia akan lemah lembut kalau mendatangi orang yang beriman. Makanya Bapak kalau melihat lahar yang keluar dari Gunung Semeru, apa yang ada di pikiran kita? Langsung aja kepada yang punya. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah kan, Rasulullah doa begitu.
in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika Engkau menyiksa hamba-hambamu, mereka adalah hambamu, dan jika Engkau mengampuni, Engkau yang maha pengampun. Jadi ampunan Allah lebih besar dari semuanya. Jadi kita harus betul-betul keimanan kita kepada Allah itu sebuah iktibar dari Allah dalam meletus gunung Semeru. Dan kita ini kan dikawal, Pak. Dikawal oleh gunung Merapi di sekeliling kita. Ya, artinya Allah memperingatkan kepada kita itu bukan semata-mata hanya Al-Quran hadis, tapi dibuktikan juga dengan alam. Masihkah kita tidak takut bahwa api yang ada di dunia ini jauh ya setelah 70.000 tahun atau bagian dari 90 apa gitu jumlahnya. Jadi kalau panas itu umpamanya 90.000 umpamanya, maka yang di dunia itu 1.000 panas. Ya, seperti itu, Pak. Jauh gitu kalau api akhirat dengan api dunia itu jauh perbandingan. Kita nggak usah megang lahar dari gunung Semeru. Obat nyamuk aja tuh kita tempelin di ujungnya nyala, tidak atau lilin kita pegang itu kuat nggak? Nggak usah lama-lama, 5 menit deh. Apa yang terjadi, Pak? Lah melepuh, ya Allah. Akibat ya, walaupun dalam ceritanya katanya Gunung Semeru itu pindahan dari India karena di India terlalu berat, ya kan, miring dari India dipindahin oleh siapa tuh yang berbentuk pura itu, dipindahin ke Indonesia. Di Indonesia kalau sebelah sini miring juga. Ya kita kan semua ini kan dikelilingin laut, Pak, ya. Itu semua alam ini menjadi iktibar buat kita, karena semua itu ciptaan Allah. Karena kalau kita maksiat, mereka protes alam-alam yang diciptakan oleh Allah. Gunung batuk gitu kan, tapi kalau kita batuk nggak seberapa kalau gunung. Iya, lumayan. Nah itu, siapa yang berani menghadapi malaikat mungkar nakir? Ya, jadi kita alhamdulillahnya, mudah-mudahan keimanan kita ini maka harus kita rawat supaya sampai menghadap Allah membawa iman. Itulah karenanya kita diwajibkan oleh Allah sholat 5 waktu sunnahnya. Untuk apa sih? Untuk mengawal. Karena kita sebelum lahir di dunia dibekali oleh Allah iman di alam syahadat sholat. Ya, sebelum roh kita nempel ke jasad kita, Pak, roh kita itu hanya kenal Allah, asik, dekat, mahabbah kepada Allah itu juga bisa diragukan, karena dia kenal cuma Allah, nggak ada yang lain. Roh kita belum kenal istri kita, belum kenal mobil kita, belum kenal jabatan kita. Yang kita kenal oleh roh kita adalah Allah SWT. Begitu roh itu nempel di jasad kita, di casing kita, baru mengenal yang lainnya. Malah Allah dilupakan. Makanya kita butuh mudzakir yang mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka peringatkanlah, maka peringatan itu manfaat bagi orang mukmin. Seperti ini kan dalam rangka fadzakir, mengingatkan, saling-saling mengingatkan. Jadi kalau mendatangi orang mukmin, dia lembut, gitu, Pak. Wa yaqulani lahu, dan keduanya berkata apa? Kalau pertanyaan malaikat ini kita bisa jawab, maka malaikat akan mengatakan naumatal arus,
tidurlah kamu di kuburan ini bagaikan tidurnya seorang pengantin. Masya Allah, ingin rasanya malam terus gitu Pak. Apalagi adem dingin dan sejuk gitu kan. Jadi ditemenin oleh bidadari. Nom matalau. Yang namanya pengantin gak mungkin sendiri Pak. Kalau sendiri namanya jomblo. Kalau pengantin itu pasti ada dua. Jadi itu maksud. Pengen jadi pengantin Bapak di kuburan. Ya itu ngajinya yang rajin, sholatnya yang rajin. Matalau. Dulu jadi Jainuddin dengan rekaman kasetnya kan ini beredar. Masih ingat nggak ceramahnya? Ada yang dengar? Matalau. Ini kitabnya dari Sulam Taufik. Ya, almarhum Jainuddin. Matalau. Tidur. Kalau kita bisa jawab, walaupun kita udah dibuka isi soalnya, tapi jawaban itu perilaku kita yang jawab. Man rabbuka wa man nabiyuka wa man imamuka wa man ikhwanuka wa ma kiblatuka. Itu pertanyaannya. Ya paling Pak. Wa yanharonil munafiq wal kafir, dan kedua mungkar nakir ini akan menggetak sekuat-kuatnya kalau yang ditanya orang kafir dan orang munafik. Makanya kalau malaikat ini ya bertanya, yang nanya kepada orang beriman, makanya namanya bukan mungkar nakir, tetapi mubasyir dan basyir. Mubasyir dan basyir, karena menyenangkan, nggak lagi mungkar lagi. Siapa yang membuat malaikat mungkar nakir itu menyeramkan adalah amalan kita. Siapa yang membuat malaikat mungkar nakir itu sopan, nikmat, menyenangkan, amalan kita. Nah kalau kita didatangi nama sahabat akrab, yang ketemu itu pasti yang ada senang. Kita senang gak Pak? Senang. Tapi kalau yang datang itu ngeselin gitu kan, iya. Padahal masih berbentuk manusia, apalagi bentuknya beda. Gak. Apalagi yang namanya wanita cantik, wah itu enak. Jadi jangan takut dengan malaikat itu, karena sesungguhnya malaikat itu adalah amalan. Jika kita takut dengan malaikat mungkar nakir, takutlah kita kepada manusia. Kalau kita mau maksiat, coba aja tangan kita. Kamu mau maksiat, pegang nih api. Kalau kamu sanggup, ada salah satu ulama besar itu begitu. Kalau mau maksiat, kamu berani megang api. Ya nggak usah gede-gede, api lilin aja dulu. Mau buat nyamuk, ya itu yang paling dekat dengan kita lah. Tapi kalau salah naruh juga bisa musuh besar. Kalau taruhnya di bensin. Jadi kalau buat orang mukmin namanya mubasyir dan basyir. Tapi kalau orang mukminnya maksiat sama orang kafir, tetap namanya mungkar nakir. Afada dzalika Syekhuna Yusuf fi Fathil Qadir. Itu sebagaimana disampaikan oleh Syekh Yusuf fi Fathil Qadir. Bukan Yusuf Abdul Karim. Kita Fathul Qadir. Itu mungkar nakir, harus percaya dengan pertanyaan mungkar nakir. Tapi tadi ya, menyerahkan atau tidak tergantung amal. Oke, Mas Adiman, bisa ada kesempatan yang kita rada-rada beko, yang rada-rada masih nakal, masih ini, yuk kita bareng-bareng taubat gitu Pak ya. Nah, kita masih ada kesempatan, diberi kesempatan oleh Allah, makanya
umur yang masih ada dalam diri kita ini kesempatan emas. Di dalam agama itu umur 40 tahun itu udah disebut syekh, Pak. Ya, Ustaz ya. Artinya syekh itu kalau bahasa kitanya aki-aki. Itu udah 40 tahun. Kita udah 60 tahun itu udah bawa kita lagunya udah kayak ahli juga. Ada kayak gitu. Sadar Pak ya. Wal ba'thi, dan yang disampaikan oleh Rasulullah juga adalah dibangkitkannya ya mayit-mayit itu nanti dibangkitkan oleh Allah, dibangkitkan untuk dibalas segala amalannya. Ba'ats itu adalah ungkapan tentang dihidupkannya orang-orang mati dan dibangunkan dari kuburan. Ya. Kapan? Ba'da jam'il ajza'il asliyah, setelah dikumpulkan ya bagian-bagian badan kita yang hancur ini dikumpulkan. Jadi walaupun ada mayit ya dimutilasi, yang satu kakinya di Jawa Barat, tangannya di Jawa Timur, palanya di Sulawesi gitu Pak. Ya, begitu mau dibangkitkan ngumpul lagi tuh kepala kita yang kemana-mana tuh ngumpulnya, nggak usah dari polisi itu nggak usah. Pulang gitu. Ba'da jam'il ajza'il asliyah. Kita ini Pak, yang juz kita bagian kita yang asli kumpul semua. Jadi kalau kita ini menikmati pakai tasbih gitu ya. Kalau maksiat pakai tangan kita, ini tangan kita ini yang asli ini yang akan merasakan. Akan kita nanti kalau mati hancur. Itu menurut kita. Menurut Allah mudah saja. Ya. Sampai di akal kita. Enggak. Makanya dulu malaikat Adam Nabi Ibrahim ya Allah ketika lagi mencari Tuhan itu akhirnya kalau nggak percaya kata Allah, ya udah kamu burung itu di mutilasi, taruh yang sayapnya taruh mana, panggil Allah ngumpul lagi. Kita nanti ya di alam kubur itu ada ketika dibangkitkan dikumpulkan kembali juz-juz asli. Apa bagian yang asli itu? Wahiyal lati min sya'nil baqa min awalil umri ila akhir. Walaupun diputus ya qabla mautihi, sebelum mati. Bihilafil lati laisa min sya'nil baqa kadufri. Ya, ada yang enggak kekal di badan kita ini. Kadufri seperti kuku katanya, kuku. Dufri itu kuku ya. Nah, jadi ba'as ini ya adalah ibaratun min nasri, istilah bahwa manusia itu dibangkitkan. Nasri itu dikumpulkan, disebarkan. Nah, saat itu ada apa ya? Kalau disebut sahabat itu kan bertemu Nabi beriman. Kalau dia berjumpa Nabi nggak beriman, nggak disebut sahabat. Kayak Abu Jahal, disebut sahabat nggak? Enggak. Ya, termasuk ini nih Ubay bin Khalaf. Ya. Ubay bin Khalaf ketika Rasulullah menjelaskan tentang dibangkitkannya mayit dari kuburan, ya, khosoman Nabi, dia mendebat Nabi. Dia nggak percaya kepada Nabi. Fi ingkaril ba'as, dia tidak percaya dengan bangkitkan dari kubur itu. Lalu dia nggak sebatas itu, dia mau bawa tulang belulang, lalu dihancurkan di depan Rasulullah. Muhammad katanya, ente ini gimana sih, tulang yang sudah hancur begini masa bisa hidup lagi? Ente otaknya di mana gitu? Kira-kira begitulah Khosoma itu mendebat gitu. Kata siapa Pak? Ubay bin Khalaf. Apa jawaban Nabi? Ya. Jawaban Nabi, wa qala atara wa yuhyi hada ba'da ma bala.
Kamu nggak tahu apa Allah tuh bisa menghidupkan ini setelah hancur. Ya. Enggak. Maksudnya masih perkataan Ubay bin Khalaf. Muhammad katanya Tuhan kamu bisa menghidupkan yang sudah mati. Sambil menunjukkan ulang-ulang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Betul Ubay bin Khalaf, Allah mampu menghidupkan yang sudah hancur, mabala yang sudah hancur itu, ya. Wa yab'atsuka wa yudkhilaka nar. Allah nanti mampu membangkitkan kamu setelah mati hancur dan mati itu. Allah mampu membangkitkan kamu sekaligus kesannya Rasulullah, wa yudkhilaka nar, dan Allah memasukkan kamu ke neraka. Dilengkapi seperti itu bagi kesannya Rasulullah. Ya nanti Allah mampu membangkitkan kamu setelah mati sekaligus memasukkan kamu ke neraka. Nah, maka dengan adanya peristiwa ini turunlah ayat awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin فإذا هو خصيم مبين. Surat apa? Yasin. Ya, turun ayat ini gara-gara Ubay bin Khalaf tanya tentang hal itu. Kalau Bapak baca surat Yasin teringat pertanyaan Ubay bin Khalaf yang menentang tentang ba'ats, gitu ya. Awalam yarul insana khalaqnahu min nutfatin. Boyo mikir manusia itu, kami ciptakan manusia itu dari nutfah, dari air yang kotor, hina. Fa'idan huwa khasimun mubin. Malah dia menjadi pembantah, menjadi pengingkar yang nyata, menentang gitu. Boyo mikir kata Allah. Manusia itu diciptakan dari nutfah. Nutfah itu ma'un qadar hasis, ya, air yang kotor dan hina. Dijual di Indonesia tetap juga. Ya, siapa yang beli? Tapi kalau sperma buat orang-orang hebat gitu ya, laku keras tadi. Tapi kita kan nggak tahu mau jadi apa itu. Itu kita dari berasal dari tiba-tiba dia berani membantah gitu. Itu baru dua ya. Muka nakir dan bahas. Apalagi wal hasri, nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu Pak, kita transit di situ 50.000 tahun. 50.000 tahun. Nah kalau Bapak banyak bekal di situ enak. Lah kalau di situ dalam keadaan telanjang, minum nggak ada, sampai keringat manusia konon katanya sampai ada yang sampai sekaki, ada yang sampai sedengkul, ada yang sampai kelelep dengan keringat manusia. Bagaimana amalan kita? Saat seperti itu mau minta tolong ke siapa? Dikumpulkan di padang mahsyar, mau digiring ke. Makanya dulu Pak ada komik-komik tuh, itu ada dalil itu ke sembarangan. Sekarang aduh, komik itu Pak gambar ada yang maaf tuh, ada lidahnya dijulurkan terus digergaji. Itu peristiwa Islamnya. Walaupun sedikit ini di situ ada ini ya kan, ada mohon maaf itu payudara perempuan digantung gitu kan. Lagi kita kecil Pak ya. Sekarang ada nggak Pak? Ada. Yang ada apa? Nah udah kacau sekarang. Hah? Ya itu apa aja Pak, ya kan? Dari yang paling surga sampai yang paling neraka. Tinggal kita punya filter buat anak-anak. Ini anak-anak kita ini betul-betul ini kayak begini nih remaja kita kalau bisa jaga. Takutnya mateng dulu dengan yang lain sebelum agama matang, dia matangnya ada yang lain. Dia kan Pak, itu khawatir. Ya, makanya Bapak di sini dapat ilmu ini bagi anak
Hasyar itu ibaratun an suqihim jami'an ilal mauqif. Jadi dikumpulkan itu digiring gitu kan. Di komik dulu tuh digiring sama api bener ke mauqif. Mauqif itu ya terminal atau tempat ya yaqifuna fi min ardil qudusil mubaddal. Ya, mereka berhenti di situ di bumi yang sudah diganti. Buminya itu tidak pernah dimaksiatkan. Jadi nanti kalau kiamat, Pak, ini karpet dunia atau bumi dunia ini digulung, Pak. Digulung. Nanti kita berada semua di bumi yang betul-betul belum pernah dimaksiat. Kita sadar nggak, Pak, bahwa matahari itu di dalam tafsir surah Yasin setiap hari demo puluhan kali, bukan sekali, puluhan kali demo kepada Allah. Dia ngomong, ya Allah, aku yang sudah bosan melihat hamba-hambamu yang maksiat yang ada di perutku ini, kata bumi. Dia kata matahari, aku menyinari mereka sudah bosan ya Allah, aku ingin selesai saja, kiamat aja. Matahari udah berapa ribu tahun, Pak, nggak bosan itu. Ya, pagi ini muncul dari timur, sore maghrib pulang. Ya, balik siapa yang nyuruh tuh? Itu demo setiap hari kepada Allah, minta berhenti. Bosan melihat hamba-hambamu maksiat. Ya Allah, kita mau sadar ya. Tapi kalau melihat kita pikir ngaji begini senang ya, karena masih ada yang ibadah, ada yang masih terus. Makanya kan nanti kalau kiamat tiba itu nyaris sudah tidak ada orang beribadah, karena Mekah, Ka'bah dihancurkan. Itu kiamat. Kita masih lama insya Allah. Kalau kiamatnya, kalau matinya Allah alam. Tapi soal kita kan kiamatnya mati buat kita. Jadi kitab lain itu kita beri salah nggak salah 50.000 tahun, Pak. Untuk apa? Lifaslil qada, untuk menghakimi siapa yang harus ke surga, siapa yang harus ke neraka. Ya Allah, coba gambaran mengalami ya. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun, saat itu tidak bisa memberi manfaat anak-anak kita, harta kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu apa? Gak pernah dengki sama orang, gak pernah sombong, itu namanya qalbun salim. Di dunianya enggak enggak keras kayak kanebo kering. Kanebo kering itu bukan akas. Ada orang kayak begitu, Pak. Udah begitu, udah. Itu paling benar gitu. Dari sini alhamdulillah baik-baik semua. Alhamdulillah. Wala farqa fi dzalika baina ma yujaza wa al-insu wal jinn wal malak wa man la yujaza. Siapa saja yang dikumpulkan di situ bukan hanya manusia, jin, malaikat bukan, tetapi termasuk bahaim, binatang. Wal wuhus, binatang-binatang yang liar, binatang bahaim itu yang masuk kambing, sapi, bebek itu bahaim. Digiring semua, kumpul semua pada situ. Ya. Gitu. Ini informasi dari Rasulullah SAW. Wal qiyamah, setelah dikirim itu wal qiyamah dan kiamat. Kiamat itu
pertama kali terjadi adalah subuh hari Jumat. Jumat depan mungkin ya. Makanya Pak, ya kalau binatang setiap hari Kamis sore nangis ngadepin hari Jumat, lah kita yang dikasih akal, ya ketawa-ketawa, cengar-cengir hari Kamis itu binatang-binatang pada nangis khawatir Jumat besok, ya. Insyaallah kita ini. Sampai kapan? Ila malayatana, nggak ada batasnya, ya. Sampai kita diputuskan ke surga atau ke neraka. Tuh, kalau hari kiamat. Itu dari tiupan pertama. Dan tiupan kedua, wa nufiha fis-suri fa idza hum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun. Surat Yasin juga tuh, Pak. Ya. Lah, kalau kiamat sudah tiba, Pak, wa sadru yaumil qiyamah minad dunya wa akhiruhu minal akhirah. Permulaan hari kiamat itu dari dunia, akhirnya ujungnya dari akhirat. Wa miqdaru dzalikal yaum, ukuran satu hari saat itu, kama qala Allah Ta'ala fi suratis Sajadah, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah, pada hari itu ukurannya 1000 tahun. Mimma ta'uddun, kalau kamu hitung hari-hari dunia. Masya Allah, satu hari itu seperti 1000 hari di dunia. Itu kalau masuk kiamat, satu harinya seperti 1000 dunia. Ya 1000 tahun. Nah, 1000 tahun itu berapa hari, Pak? Yang hah? Saya sampai, Pak. Tenang aja, Pak. Saya udah ngitung, Pak. Tenang aja. Tentang beres aja. Di sini makan lompor, Masya Allah. Coba hitung, Pak. Sehari berapa jam? 24 jam. Artinya 24 jam sama dengan 1000 tahun. 24 jam di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti 1 jam berapa tahun? Ya artinya 24 itu biar jadi jumlahnya 1000. Itu aja, Pak. Kalau umpamanya 24.000 sehari, intinya begini lah, udah saya hitung itu udah makannya, udah saya hitung. Kalau Bapak nggak terima, silakan hitung ulang. Kalau kita hidupnya, atau begini Pak, 1 jam itu sama dengan 42 tahun. 42 kali 24 itu Pak. Ya. Ya biar mikir. 1 jam 24 tahun, 42 tahun. 1 jam itu 42 tahun. Jadi kalau bapak-bapak umurnya belum 40 tahun, belum 1 jam hidupnya. Ya. Jadi kalau kita dikasih umur sama Allah 63 tahun, itu hanya 1 jam setengah diukur dibanding kehidupan di akhirat. Ya Allah, 1 jam setengah Pak. Ya, untuk meraih kebahagiaan di akhirat yang tanpa batas, bidadari tanpa batas, fasilitas tanpa batas, di sana nggak ada sholat Pak. Nggak ada. Al-Quran menutup semua, tinggal nikmatin.
Tinggal beberapa surat aja tuh, surat Yasin, surat Ar-Rahman, surat Toha. Itu masih di surga masih dibaca tuh Pak. Surat apa aja Pak? Yasin, Ar-Rahman, Toha. Ya Allah. Tinggal nikmatnya. Masa 1,5 jam kita nggak bisa untuk taat gitu Pak? Teorinya seperti itu, prakteknya Masya Allah kadang-kadang orang udah umur 60 itu udah pada pengen pulang baik. Atau sebaliknya tergantung kondisi sih Pak. Ya, maka 1000 tahun ini juga ya huwa yaumul qiyamah li syiddati ahwali bin nisbah ilal kafir. Itu berlaku buat orang kafir. Gitu loh. Wa amal mu'min fayakunu akhaffa alaihi min sholatin maktubah fid dunya. Hari-hari ketika hari kiamat itu kalau bagi orang mukmin lebih sebentar dari menunggu waktu sholat. Waktu sholat sebentar tiba-tiba itu dari surga. Jadi itu kalau di yang ngatur panitia orang Indonesia gak bisa ngaturnya. Kalau orang mukmin itu waktunya sekian, kalau orang kafir gak bisa. Allah Maha Kuasa, kebesaran Allah. Itu tentang hari kiamat. Dik, udah mau habis. Wal hisab dan hisab, ya, dihitungnya amalan kita. Wasawab dan pahala. Ini kalau saya lamain udah lama juga, biar cepat hatam ya. Wal adab dan siksa, ya. Adab itu adalah siksa yang menyakitkan. Wal mizan dan timbangan. Timbangan itu seperti timbangan emas Pak. Gampangannya seperti itu dah. Bahwa kamizan dunia seperti timbangan dunia. Lahu kosbah, ada tiangnya. Wa amud dan ada begininya. Wa kafatani dan 2 piring kanan kiri. Yang menunggu yang mengawasi timbangan itu, ya, timbangan itu sebelah kanan ngelempengi ars, sebelah kanan ngelempengi ars timbangan ini. Jadi Bapak bayangkan ini timbangan emas tuh, piringannya begini kan, sini sama di sini kan, piringan sebelah kanan, di bawahnya itu ars dan ngelempengi surga. Sementara piringan yang sebelah kirinya aras melempengin neraka. Yang ngawasin malaikat Jibril di Shiratal Mustaqim ketika hisab. Wa yadur ila lisanihi Mikail, yang melihat lisannya itu sebelah sini itu Mikail. Kalau yang berat kebaikan maka ke surga. Kalau yang berat keburukan ke neraka. Jadi kan yang jatuh sebelah kiri nanti kalau kebaikan, keburukan. Kalau kebaikan sebelah kanan. Wana dan neraka wasyirat dan siratul mustaqim. Udah sampai sini ada pertanyaan Pak? Soalnya saya harus jelasin mungkin. Monggo ada pertanyaan? Udah ya? Udah ya? Suruh 5 menit. Ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan Pak? Pas. Baik, kalau memang sudah suruh kita sudah kita sampai sini. Jadi insyaallah nanti kita membahas siratul mustaqim ya. Syafaat perjalanan ini, informasi dari Rasulullah tentang kehidupan akhirat. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار الشعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وإظهار الشعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء